إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Halim Al-Badali hafizahullah taala, dan melanjutkan pembahasan dari kitab nikah. Kita sampai pada pembahasan hak-hak istri yang nomor 5. Hak-hak istri sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Hak istri ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suaminya. Sudah kita bahas hak yang pertama sampai yang keempat yang di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, suami harus bersabar dari kekurangan istri serta memaafkan kehilangannya. Yang ketiga, suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala yang bisa merusak kehormatannya. Yang keempat, suami harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam urusan agama. Nah, ini yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan hak yang kelima. Hak yang kelima disebutkan di sini, suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga sholatnya. Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya, maksudnya menegakkan agama, menjalankan aturan agama, serta menjaga sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hak yang kelima ini adalah kelanjutan dari hak yang keempat. Hak istri yang keempat adalah istri berhak mendapatkan pengajaran agama dari suaminya, atau suami yang mengusahakan bagaimana agar istri ini paham agama dengan memfasilitasi sarana-sarana yang bisa dijadikan untuk menuntut ilmu, dengan memberikan izin untuk menghadiri majelis
ta'lim, ini haknya istri. Jadi haknya istri ini mendapatkan pengajaran agama. Maka suami harus memenuhi kebutuhan istri akan pengajaran agama. Nah, setelah istri ini memiliki pemahaman yang baik dalam urusan agama, maka hak istri berikutnya suami harus memerintahkan istrinya untuk menegakkan agamanya. Jadi bukan hanya dipelajari saja, tapi juga harus diamalkan. Ya. Jadi hal yang keempat, suami memberikan fasilitas agar istrinya belajar agama. Dan yang kelima, suami bertugas untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari ini diamalkan oleh istrinya, khususnya dalam masalah sholat. Khususnya dalam masalah sholat, suami harus proaktif di dalam mengingatkan sholat terhadap istrinya, karena inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur
menjadi teman kita seumur hidup, yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Pantaskah kita menyebarkan aibnya? Pantaskah kita menyebarkan rahasianya? Maka dari itu haknya istri adalah dijaga aibnya, dijaga rahasianya. Karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga istrinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Kalau aib istri terbongkar, yang malu sebenarnya suaminya sendiri. Kalau rahasia istri diketahui oleh orang tuanya, yang malu sebenarnya suaminya sendiri. Tidak mampu untuk apa? Menjaga istrinya. Nah, di antara rahasia suami istri yang patut untuk dijaga adalah rahasia yang mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah SAW melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwasanya pada suatu hari saat ia bersama Rasulullah SAW dan para sahabat dari kalangan laki-laki dan para wanita sedang duduk dipisah tentu saja ya. Beliau SAW mengatakan, apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama istrinya, atau adakah seorang istri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada suaminya? Ya. Nabi bertanya, ada tak laki-laki yang menceritakan rahasia ranjangnya? Dan ada tak perempuan yang menceritakan rahasia ranjangnya? Maka semua sahabat terdiam. Namun aku, kata Asma binti Yazid, berkata, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut. Jadi mereka malu mengakui bahwa mereka ada yang menyebarkan rahasia ranjangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taf'alu, jangan kalian melakukannya. Karena sesungguhnya yang demikian itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan, lalu ia menggaulinya sedangkan disaksikan oleh manusia. Ini perumpamaan orang yang mengumbar rahasia ranjangnya. Seperti apa? Seperti setan yang berkumpul di tengah jalan lalu dilihat oleh orang. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga rahasia ranjang suami istri. Di antara hak istri adalah jaga aibnya. Misal ada kekurangan atau ada hal yang kurang menyenangkan, maka jangan kita sebarkan. Silakan kita bicarakan, kita bahas apa solusinya. Kalau perlu konsultasi misalkan, tetapi tidak di tempat umum. Ya, boleh kita membahas masalah rumah tangga jika memang diperlukan, tetapi di tempat khusus tertutup. Tapi kalau kita ungkap di tempat umum, sama dengan kita mempertontonkan hubungan kita di hadapan orang-orang. Ya, jadi ini haknya istri, harus dijaga, yaitu kekurangannya, aib-aibnya, kehormatannya. Kalau ada yang tidak kita sukai, maka jangan kita sebarkan. Baik, kemudian yang ke-8. Ya, ke-8. Di antara hak istri adalah suami mau bermusyawarah dengan istri dalam setiap permasalahan. Suami mau bermusyawarah dengan istri dalam setiap permasalahan. Jadi di antara hak istri adalah diajak bermusyawarah. Diajak bermusyawarah. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang berhubungan
panjang, namun singkatnya, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW bersama kaum muslimin datang ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun sesampainya di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, beliau dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak diizinkan masuk ke kota Mekah tahun ini, hingga dirumuskanlah perjanjian damai yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai yang diakadkan di Hudaybiyah. Di antara poin-poinnya adalah kaum muslimin dilarang masuk ke kota Mekah tahun itu, boleh tahun depan, dengan tidak membawa senjata, dengan tidak lebih dari 3 hari. Lalu ada lagi kegiatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh saling berperang dan menyerang, dan seterusnya. Singkat kata, poin yang pertama yang kita sampaikan, kaum muslimin dilarang masuk ke kota Mekah tahun ini, padahal mereka sudah berangkat jauh dari kota Madinah, sudah hampir masuk kota Mekah, tapi dilarang masuk. Ini yang membuat para sahabat geram. Tetapi Nabi SAW, beliau menerima perjanjian tersebut, sehingga beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih kurban, menyembelih hewan, kemudian mencukur rambut. Artinya beliau tertahan tidak bisa melanjutkan umrah, sehingga beliau tahallul di tempat. Tahallul di tempat beliau tertahan. Ini yang kalau jemaah umrah, misalkan ketika berniat ihram, itu dianjurkan membaca syarat Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana aku tertahan. Maka dia bisa tahallul dimanapun kalau tidak bisa melanjutkan ibadah umrahnya tanpa harus membayar denda. Itu fungsinya mengucapkan kalimat syarat ketika dia niat ihram. Labbaik Allahumma umratan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, ini diantara tujuannya. Nah, dalam hal ini Nabi SAW tertahan tidak bisa melanjutkan ibadah umrah. Para sahabat, kita sudah jauh-jauh, sudah hampir sampai, tidak boleh masuk Mekah. Nah, kita lanjutkan. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dan cukur rambut, tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan perintah Rasulullah SAW. Bahkan sampai beliau mengulangi perintah itu 3 kali. Maka ketika beliau tidak melihat tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan perintah itu, beliau masuk menemui Ummu Salamah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ya, beliau mengatakan kepada istrinya, bagaimana sahabat-sahabat ini? Saya perintahkan mereka untuk cukur, menyembelih kurban dan cukur, tapi tidak ada yang menjalankan. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Keluarlah dan jangan berkata apapun dengan seorang pun sampai engkau menyembelih binatang kurbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu. Ini sarannya siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar
bermusyawarah dengan istri, bahkan dalam hal yang menyangkut kemaslahatan para sahabat. Jadi Nabi SAW mengeluhkan para sahabatnya yang tidak cepat, tidak tanggap untuk menjalankan perintah. Meskipun Nabi nampaknya memaklumi karena kondisi yang betul-betul dramatis, ya. Hampir saja masuk ke kota Makkah dilarang, sudah pergi jauh, nggak boleh masuk kota Makkah. Ditambah lagi mereka sudah merindu untuk menginjakkan kakinya di kota Makkah, tanah kelahiran mereka. Berapa tahun? 6 tahun. Setidaknya 6 tahun setelah mereka hijrah, hampir saja mereka bisa masuk ke kota Makkah, tapi dilarang. Ini yang menjadikan para sahabat mungkin sedikit frustasi, sehingga ketika Nabi memerintahkan untuk menyembelih hewan dan mencampur rambut, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengerjakannya. Namun Nabi SAW bermusyawarah dengan istrinya, dan istrinya memberikan saran, dan sarannya diikuti dan manjur. Saran dari Ummu Salamah manjur. Ya Nabi Allah, wahai suamiku, engkau keluar jangan bicara dengan siapapun, potong hewan kurbanmu, panggil tukang cukurmu, niscaya mereka akan mengikuti, dan benar saja. Ya, para sahabat bergegas untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini peran seorang istri, memberikan masukan dan saran kepada suaminya. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak bagi Rasulullah SAW melalui pendapat istrinya yang bernama Ummu Salamah. Sangat berbeda dengan contoh-contoh kezaliman yang dilakukan oleh sebagian orang, serta slogan-slogan yang melarang keras bermusyawarah dengan istri, seperti perkataan sebagian dari mereka bahwa pendapat wanita jika benar maka akan membawa kerusakan 1 tahun, dan jika tidak maka akan membawa kesialan seumur hidup. Allah a'lam, ini ucapan siapa saya tidak tahu. Ini ucapan siapa saya tidak tahu, ya. Jadi ini merendahkan pendapat wanita. Memang benar wanita tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Wanita tidak berhak untuk mengambil keputusan yang penting. Tetapi bukan berarti mereka tidak dilibatkan di dalam permusyawarah. Ya. Jadi suami mengajak musyawarah istri, istri memberikan masukan, nanti yang eksekusi suaminya, nanti yang memutuskan suaminya. Entah diambil pendapatnya atau tidak, keputusan di tangan suami karena suami pemimpin. Tetapi setidaknya melibatkan mereka dalam urusan tersebut. Minimalnya mereka jadi tahu permasalahan, meskipun mungkin tidak bisa memberikan solusi, meskipun tidak bisa menyelesaikan masalah, setidaknya mereka mengetahui permasalahan. Ya, syukur-syukur bisa memberi masukan yang mungkin luput dari pandangan suami. Gak kepikiran suaminya, ternyata masuk akal juga, ternyata benar juga kata istriku. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi hanya istri adalah diajak bermusyawarah, namun tetap perhatikan yang mengambil keputusan tetap suami. Jangan sampai istri offside dalam bahasa sepak bolanya, terlalu
antara hak istri adalah suami harus segera pulang ke rumah istri setelah sholat Isya. Ya. Jadi di antara hak istri adalah hendaknya suami pulang setelah sholat Isya. Janganlah dia begadang di luar rumah sampai larut malam, karena hal itu akan membuat hati istri menjadi gelisah. Apabila hal tersebut berlangsung lama dan sering berulang-ulang, maka akan terlintas dalam benak istri rasa was-was dan keraguan. Bahkan di antara hak istri atas suami adalah untuk tidak begadang malam di dalam rumah, namun jauh dari istri, walaupun untuk melakukan sholat sebelum dia menunaikan hak istrinya. Jadi jangankan di luar rumah, di dalam rumah saja seorang suami hendaknya tidak jauh dari istrinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu karena lamanya bergadang, beribadah malam dan menjauhi istrinya. Jadi gara-gara sholat malam istrinya diabaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna li zawjika 'alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu mempunyai hak yang wajib kau tunaikan. Istri punya hak untuk bersama suami. Nah, jadi poin yang ke-9 ini maksud muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum asalnya setelah sholat Isya hendaknya suami bersegera untuk pulang ke rumah. Ini hukum asal. Kenapa? Karena kalau seandainya ada keperluan, ada hal-hal yang penting untuk dilakukan, mengharuskan dia masih di luar, maka tentu ini perkara yang lain. Bukan ini pembahasan kita. Pembahasan kita itu nggak ada acara apa-apa di luar sampai malam, ya. Kecuali ada perkara-perkara tertentu, kecuali ada urusan-urusan tertentu. Namun setidaknya memberitahukan apa istrinya. Kalau misalkan belum bisa pulang karena ada suatu urusan, hendaknya menyampaikan kepada istrinya. Karena disampaikan di sini, kalau tidak ada kabar, ini akan membuat istri gelisah, bahkan was-was dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang kita bisa berkomunikasi dengan alat komunikasi. Kalau zaman dulu kan nggak ada, sehingga kita nggak tahu keadaan suami yang di luar itu apa urusannya, apa masalahnya. Ya, kok sudah selalu ini belum pulang, kita nggak tahu. Di zaman sekarang, maka bisa kita mencari tahu. Maka hendaknya suami sekali lagi menjaga hak tersebut. Istri berhak untuk apa? Ditemui setelah sholat Isya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, di antara hak istri adalah suami harus dapat berlaku adil terhadap para istrinya jika ia mempunyai lebih dari satu istri. Kalau suaminya punya lebih dari satu istri, maka hak istri itu adalah diperlakukan dengan adil, yaitu berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan dalam hal tidur seranjang. Maksudnya dalam hal bermalam. Dalam hal bermalam, ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zalim
Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.